8 dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu. Yes. Oh, itu jam Pak Zoom ayo.
Mas, ada sambutan Mas, udah mulai takutnya Pak Cupi. Pak Cupi suruh ke ruang aja deh, aku udah bukan takutnya lama. Oh ini nggak pernah. Sama Bu Deji, apakah bisa dimulai terlebih dulu? mulai Mbak. Oh, enggak. Terima kasih. Sebelum dimulai, lebih baik saya kasih pantun dulu ya, biar lebih semangat lagi. Jangan lupa dikasih catatnya ya. Suara menderu suara mesin jadi komponen alat transportasi. Kalau punya uang, jangan dihabisin. Lebih baik kita berinvestasi. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya Ibu Restiana yang akan memandu acara sharing session pagi S3 pagi Biro Keuangan pada hari ini, Senin 21 Juli 2025, dengan pengusung tema investasi ASN, aset selalu nambah. Yang terhormat Bapak Rahmat Judiaji selaku Kepala Biro Keuangan, yang kami hormati narasumber kami dari Bank BTN, Bank Tabungan Negara, Ibu Lalis Tresvalia selaku Asset Sales Management Departemen Head BTN, dan Ibu Fadila Asri selaku Institutional Relationship Management Specialist Non-Subsidi Mortgage Division. Yang kami hormati Bapak Sujat Miko selaku Kepala KC Kantor Cabang Bank BTN. Yang kami hormati Bapak Dedi Bagus Prakasa SEMAK selaku Kepala Bagian Administrasi BUMN. Yang kami hormati Bapak Sam Karina Kudaha SEMAK CGAA PRNE selaku Kepala Bagian Administrasi Keuangan. Yang kami hormati Ibu Heni Widiawati SPI MSI selaku Kepala Bagian Perjalanan. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Subbagian di jajaran Biro Keuangan dan Bapak Ibu serta rekan-rekan di lingkungan Sekretariat Jenderal. Sebelum acara dimulai, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Sofrian Andri. Kepada Saudara Sofrian Andri, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Keuangan, yang saya hormati Kepala Bagian dan Kasubagtan para pelaksana dari Biro Keuangan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mulai acara sharing season Senin pagi ini, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya berdoa secara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'ma'u wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kaman yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Tuhan kami yang Maha Agung, pada hari ini kami akan mulai melaksanakan acara sharing season pagi dengan memohon ridho dan izin. Berkailah semua langkah dan perbuatan kami. Dan jadikanlah pelaksanaan acara pagi ini sebagai ibadah kami. Dan berilah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Jadikanlah acara ini sebagai perkumpulan yang Engkau rahmati. Tuntunlah kami ya Allah, agar acara ini menghasilkan pemikiran dan tindak lanjut yang semakin baik, berkembang dan bervariasi, dan dapat kami aplikasikan secara nyata dalam program kerja kami. Ya Allah, lindungilah kami agar acara ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang penting yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan mempersatukan. Perkuatkan persatuan kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami dan keluarga kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan para pendahulu kami.
Ya Allah ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada MC. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Rahmat Budi Haji selaku Kepala Biro Keuangan untuk berkenan memberikan sedikit pengantar Bapak terkait dengan topik pada hari ini. Sudah Bapak Rahmat Budi Haji, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Mary. Suara jelas ya? Jelas Bapak. Baik, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur pagi ini kita punya tamu istimewa ya di dalam acara S3 pagi. Terima kasih nih kehadirannya Bapak Ibu teman-teman dari PTN, Bu Leli maupun Bu Fadilah yang kebetulan pagi ini nanti berkenan untuk jadi narasumber kami. Bapak Ibu tim PTN, jadi kalau pagi ini tadi Mbak Ferry mengenalkan investasi ASN, ternyata ASN itu bukan aparatur sipil negara ya, tapi kepanjangannya aset selalu nambah. Jadi kami di Biro Keuangan mencoba untuk memberikan satu pendampingan atau pelatihan buat teman-teman P3K ya, terutama yang baru mulai aktif diterima di tahun ini. Ini P3-nya juga bisa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tapi dalam konteks kita pagi ini P3K itu pelatihan pegawai peduli kekayaan. Jadi kami berharap dengan berubahnya status teman-teman yang tadinya TSP menjadi P3K maupun rekrutmen baru ASN, di samping P3K juga ada CPNS. Kalau PNS ini kembarannya P3K, tapi kalau nanti di programnya pelatihan Biro Keuangan, PNS-nya menjadi profit nabung. Oh iya. Jadi kami pegawai tidak hanya profesional tapi juga sejahtera. Itu PNS yang lain ya, profesional dan sejahtera. Jadi agar tidak ada kesalahan di dalam pengelolaan pendapatan yang meningkat, saya kira jangan sampai salah jalan, dipakai buat judi online, gitu ya, dipakai buat bisnis tapi justru sumbernya dari pinjaman online, udah ada PTN nih di lingkungan kita, atau habis buat belanja online. Jadi berharap dengan berubahnya status teman-teman dari DSP menjadi P3K bisa mengelola lebih cerdas dari sisi pendapatan menjadi sesuatu aset yang tidak hanya baik di hari ini, tapi untuk berpikir ke depannya. Terima kasih. Saya kira BPN menjadi salah satu pilihan solusi ya di lingkungan pegawai. Bagaimana untuk yang pertama aset ya, aset tidak selalu dalam bentuk properti, bisa juga yang lain. Tapi kalau kita ditanya kata pertama yang dihubungkan dengan PTN apa, pasti yang kebayang rumah gitu ya. Bukan yang lain. Jadi memang semangatnya tentu aset utama yang kita dorong untuk teman-teman miliki adalah properti. Dan kalau itu memang sudah menjadi milik, entah itu dari rumah, kontrakan atau tempat tinggal, nanti ada kepemilikan yang berikutnya, yaitu buat investasi dan berharap properti ini, aset ini tidak tidur ya, tapi bekerja. Nah, barangkali dengan pengenalan kita di PTN pagi ini membuka jalan. Membuka wawasan bagaimana teman-teman punya peluang mendapatkan akses di dalam memperoleh properti. Dan dalam bisnis, saya kira saya pernah mendapatkan satu sumber, entah itu bacaan atau lupa, ya kalau tidak memulai dari properti, akhirilah dengan properti. Nah, itu satu gambaran buat saya mengajak kepada teman-teman untuk bijak di dalam membelanjakan pendapatan setelah statusnya berubah dari TSP menjadi P3K. Tentu di kesempatan yang lain kita akan juga mengundang Bapak Ibu dari bank maupun lembaga keuangan sehingga punya satu pembanding, punya satu informasi lebih baik mana nih antara BPN. Jadi nanti Bu Leli maupun Fadila juga bisa memberikan satu insight
bagaimana kompetisi yang ideal yang bisa teman-teman kerjasamakan dengan BPN dibanding bank-bank yang lain. Karena di lingkungan Sekjen DPR aja, hari ini ada BPN, ada Mandiri, ada BNI, ada BRI, dan juga ada Bank Nobu. Jadi di luar perbankan itu juga ada satu yang saya kira menjadi penopang salah satu bagaimana ketika kita di pegawai ini pengen sejahtera, yaitu koperasi pegawai. Jadi saya berharap nanti ketika ada kerjasama Sekretariat Jenderal dengan PTN khususnya di dalam kepemilikan properti ataupun bisnis yang lain bisa maju bersama dengan koperasi ya, tidak bersaing dan kemudian nanti malah membuat koperasi kita mengecil. Jadi kita bersama-sama sebagai keluarga besar di lingkungan Sekjen DPR, baik koperasi maupun perbankan sama-sama berkembang dan memberikan yang terbaik buat pegawai. Itu harapan dan keinginan. Saya kira tidak hanya suara saya, tapi beberapa teman-teman ya, karena di pengalaman yang lalu ketika saya masih menangani SDM, beberapa pegawai kita salah dalam berinvestasi gitu ya. Justru memang pengennya cepat tapi kurang hati-hati ya. Mungkin di lingkungan kita udah pernah namanya Koperasi Pandawa, teman-teman yang masih nyangkut di sana banyak nih, Bu Leli, Bu Fadilah. Jadi moga-moga nanti kerjasama dengan PTN ini bisa menghilangkan resiko ya kesalahan kita dalam berinvestasi. Dan salah satu hari ini kembali lagi ini terkait dengan properti, saya kira di beberapa perbankan dan yakin PTN juga tidak memandang rumah yang baru. Bahkan yang kita cari yang mungkin lebih menguntungkan rumah yang dilelang. Saya kira beberapa nasabah mungkin ada gagal untuk meneruskan pinjaman dengan agunan properti. Nah, bagaimana informasi juga jika ada nanti tentang properti-properti yang jadi agunan dan akhirnya harus dilelang gitu. Karena pengalaman di saya sendiri barangkali harganya lebih bersaing gitu ya kalau kita mendapatkan properti dari hasil lelang. Cuma yang jadi masalah mungkin pilihannya, ya, lokasinya. Nah itu yang tidak sebanyak kalau dibandingkan dengan perumahan-perumahan baru. Jadi barangkali juga Bapak Ibu di PTN bisa memberikan satu insight dan informasi buat teman-teman yang memang ingin mengembangkan kesejahteraannya melalui kepemilikan properti yang produktif. Bagi saya itu Mbak Mary dan teman-teman, ini tidak hanya Biro Keuangan yang hadir di acara MSTIM S3 pagi ini, saya kira dari luar juga berminat. Dan memang untuk informasi yang sifatnya tidak hanya ya bagi pegawai kita buka inklusif melibatkan seluruh teman-teman di Sekretariatan Jenderal. Dan khusus justru untuk teman-teman di Biro Keuangan untuk merpati, jadi teman-teman mungkin tidak full dari bagian perjalanan bisa bergabung dan nggak ada masalah buat saya nanti bisa kita tular ya. Artinya yang ikut MS Team pagi ini bisa sharing ke teman-teman yang tidak berkesempatan. Saya kira itu dari saya Mbak Mary, sekali lagi pada teman-teman dari PTN, Bu Fadilah, Mbak Leli dan kawan-kawan, makasih perkenannya hadir dan sharing di acara S3 pagi ini. Saya kembalikan waktunya ke Mbak Mary. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengantarnya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Yusuf Sadeli, Kepala Cabang BPN. Pada beliau Izin Pak Moko. Ibu Mary sebentar ya Bu. Pak Cupinya nggak kok. Bapak
Izin Pak Yusuf Sadli, ada kendala di Teams-nya Bapak, Mbak Mary, Bu Mary. Baik Ibu, apakah dilanjut terlebih dahulu atau menunggu Bapaknya? Mungkin bisa diwakilkan Pak Moko, Mbak Ibu Mary. Baik Ibu, terima kasih atas Assalamualaikum informasinya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang terhormat Pak Rahmat sudah terlaksana acara hari ini. Mudah-mudahan bisa berlangsung dengan baik dan memenuhi sasaran kita untuk bisa meningkatkan kerjasama yang baik antara DPR RI, teman-teman di DPR RI dengan Bank BTN. Mudah-mudahan kerjasama ke depan kami bisa membantu pemenuhan kebutuhan perumahan dan peningkatan investasi bagi teman-teman di DPR RI sehingga kontribusi bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Mungkin itu. Terima kasih Pak Rahmat atas waktunya. Terima kasih kepada mediator ya, Mbak Ibu Mary. Mohon maaf ini saya tadi udah dipersiapkan dengan Pak BM, cuman sepertinya ada kendala teknis yang akhirnya nggak bisa bicara di kesempatan ini. Mohon maaf Pak Rahmat, terima kasih. Dipersilahkan untuk lanjut. Ya. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi inti acara, yaitu pemaparan materi tentang investasi ASN, aset selalu nambah. Dari judulnya aja sudah menarik nih ya, pastinya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya juga sudah dicicil lagi dalam baik aset lancar, aset tetap maupun aset lainnya. Nah, yang paling penting di sini biar kita tidak hanya kerja gajian lewat aja, gimana sih caranya kita nambah aset terus dan pastinya aman? Yuk kita simak bersama materi yang akan dibawakan oleh Ibu Lelis. Bu Mary. Izin Bu Mary. Iya, Baik. Dengan Moko Bu. Baik, terima kasih Ibu Mary. Ibu izin Iya, Bapak izin. sambutan dari Kepala Cabang kami Bu. Sudah? Oh sudah. Sudah. Jaringan, Bapak sudah lanjut. jaringannya tadi up and down jaringannya. Oh, baik. Izin saya lanjutkan ya Bapak. Baik Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, kita simak bersama kembali materi yang akan dibawakan oleh Ibu Lelis sekalian. Mary mungkin kesempatan sebelum Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Kedengaran dengan sangat wabarakatuh. jelas Ibu Terima kasih. Leli. Oke, Jelas, terima Lili. kasih. Sebelumnya izin saya Wabarakatuh. menyapa Pak Rahmat Budi Aji ya Pak, selaku Kepala Biro Keuangan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak Dedi Bagus Prakasa selaku Kepala Bagian Administrasi BMN. Bapak Sam Karya Nugraha selaku Kepala Bagian Administrasi Keuangan. Ibu Heni Widyaningsi selaku Kepala Bagian Perjalanan. Dan Kepala Subbagian di jajaran seluruh Biro Keuangan dan tentunya juga teman-teman Bapak Ibu dari Bank BTN. Pagi semuanya, izin saya share screen sudah kelihatan ya? Izin sudah Ibu. Sudah ya, oke. Mungkin pagi ini izin saya sharing ya. Dalam hal ini mungkin kita sama-sama ya untuk sharing terkait aset-aset, khususnya aset-aset lelangnya BTN nih. Tadi sudah disampaikan juga ya oleh Pak Rahmat Budi Aji, sebenarnya aset-aset itu ada yang asetnya baru ya,
ada aset yang second atau aset-aset lelang. Nah, pada kesempatan hari ini izinkan saya sharing terkait dengan aset-aset lelangnya Bank BTN. Jadi seperti slide pertama nih yang saya munculkan, kami dari Bank BTN izin kita menyampaikan aset-aset BTN yang dijual ya. Jadi yang kita sampaikan adalah aset-aset segmen kredit consumer. Dalam hal ini mungkin Bapak Ibu taunya KPR gitu ya. KPR itu memang peruntukannya untuk perorangan. Dan di sini ada nasabah atau debitur ya yang melakukan pembayaran namun one prestasi atau tidak melakukan pembayaran secara tertib ya, sehingga asetnya kita bisa jual kepada Bapak Ibu sekalian. Dan jadi kalau bayangin aset-aset, gimana sih aset-aset lelang gitu ya, aset-aset yang dijual gitu. Dan aset-asetnya bagus-bagus loh Bapak Ibu. Jadi bisa kita lihat ya, ada rumah-rumah seperti ini ya, rumah-rumahnya bagus-bagus. Dan ini kami tawarkan di seluruh wilayah di Indonesia. Dan hal yang akan kami janjikan juga legalitas pastinya clean and clear sebelum kami daftarkan ke bagian lelang. Sebenarnya ada beberapa jenis untuk skema pembelian aset ini. Mungkin nanti akan saya jelaskan selama presentasi ini berlangsung. Oke, jadi aset-aset yang kami jual kami sebut harganya bersahabat. Nah, kok bisa ya bersahabat? Jadi kita bisa lihat sebentar ya. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Mungkin ada yang tinggalnya di ini ya, dekat LRT Harjamukti, mungkin di daerah Batu Putih Cibubur. Mungkin ada yang tahu. Ini contohnya aset yang kami jual, nilai pasarnya itu di 1,2 miliar. Namun kami lelang di harga 691 juta. Jadi kelihatan ya cuan asetnya ya. Jadi dengan luas tanah 121 meter persegi, nilai pasar 1,2, kita bisa lelang kemarin di harga 691. Kalau kita cek di web online lainnya, ini di harga 1,5 miliar. Ada bahkan yang 1,8 miliar dengan aset yang serupa. Jadi kebayang bedanya harganya ya, selisihnya seperti itu. Dan yang kami tawarkan ada selain dengan aset-aset yang harganya atau non subsidi ya, intinya rumah-rumah yang komersil, kami juga ada aset-aset seperti ini yang harganya lebih bersahabat gitu ya. Bu Leli pengennya yang harganya lebih murah dong gitu ya. Nah, ini harga pasarnya di 163, kemarin kita jual di 106 juta. Ya, di mana lagi ya beli aset harganya 106 juta dengan luas tanah 60, luas bangunan di 40. Tapi memang ini adalah rumah-rumah subsidi ya. Jadi rumah-rumah yang kalau ibaratnya tuh rumah-rumah yang kecil ya. Beda sama rumah-rumah yang tadi. Nah, seperti itu sekilas aset-aset yang kami tawarkan. Nah, kita masuk ke pembiayaan. Sebenarnya bisa nggak sih aset tersebut dibeli gitu ya? Aset tersebut bisa dibeli secara bulk ya atau secara massal gitu oleh developer atau investor, atau kita ingin bertindak sebagai investor juga boleh. Atau juga kita membeli dengan sebagai perorangan atau langsung end user. Nah, seperti itu. Jadi asetnya ini kita bisa beli secara tunai atau cash nih. Kalau kita ada uang, kita bisa langsung beli cash. Tapi semisal kita mau beli bulk gitu ya, mau beli 10 sampai 20 aset atau 30 aset, itu bisa menggunakan kredit modal kerja. Nanti akan saya sampaikan di presentasi berikutnya. Intinya apabila Bapak Ibu berkenan untuk membeli aset kami dalam jumlah bulk, ini kami akan fasilitasi juga dengan kredit modal kerja. Dan semisal ingin merenovasi aset-aset kami, mungkin yang kami tawarkan karena bukan merupakan rumah baru, pastinya akan butuh penyempurnaan. Dalam hal ini butuh renovasi. Dan itu bisa kami fasilitasi juga dengan produk KMK renovasi atau kredit modal kerja untuk renovasi. Namun apabila
belinya satuan, pingin beli rumah aja deh gitu ya, untuk saya sendiri gitu. Nah itu bisa pakai KPR BTN Maju. KPR BTN Maju, macet jadi untung. Nah ini diingat-ingat ya, siapa tahu nanti keluar nih di kuis pertanyaan kita ya. Nah ini KPR BTN Maju memang KPR yang khusus kami sediakan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berbaik hati gitu ya untuk membeli aset-asetnya BTN. Dan ini pastinya suku bunga khusus dan uang mukanya juga ringan, akan kami jelaskan. Mungkin dari tadi ini ya bertanya-tanya gimana sih cara belinya. Ini pengetahuan sedikit aja ya Bapak Ibu, ini sekilas aja, ini nggak usah dihafalin ya. Intinya ini ada beberapa skema penjualan yang biasa kami lakukan ya. Nah, yang biasa didengar mungkin adalah lelang HT ya, lelang SHT atau lelang hak tanggungan. Dan ini melalui KPKNL. Ini saya sampaikan bahwa lelang adalah satu-satunya skema yang dimungkinkan untuk dieksekusi atau dibeli itu di bawah pokok kreditnya gitu ya. Dan ini kita menggunakan nilai appraisal. Jadi kami Bank BTN menunjuk appraisal atau penilai ya, penilai dari eksternal untuk nantinya menilai harga bangunan tersebut atau harga rumah tersebut ya. Nanti setelah itu kita akan daftarkan ke lelang. Seperti itu. Nanti kalau lelang intinya nanti ngebid ya, kayak seperti tawar-menawar seperti itu. Nah, yang kedua adalah ini sekilas saja ya. Ini yang kedua adalah CESI. CESI intinya adalah pengalihan piutang. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sekalian suka dengar nih, CESI apa sih? Nah, CESI sebenarnya gampangnya adalah Bapak Ibu sekalian bertindak mewakili bank gitu, menggantikan bank sehingga menjadi tukang tagih lah gampangnya seperti itu, menagihkan kepada debitur. Tapi ini biasanya dilakukan oleh yang sudah berpengalaman seperti itu. Dan skema yang ketiga ini cukup mudah juga, ini yaitu penjualan bersama. Kalau penjualan bersama intinya misalkan saya dan Ibu Mary itu bersepakat ya untuk menyepakati harga jual rumahnya. Misalkan saya itu debiturnya yang menunggak. Saya punya hutang di BTN misalkan 1 miliar gitu. Nah, saya sepakat sama Bu Mary, baiklah kita sepakat untuk harga di 1 miliar 50 juta, semisal seperti itu. Jadi intinya ada kesepakatan antara debitur dan pembeli. Seperti itu. Yang terakhir adalah skema dengan surat kuasa menjual. Ini satu-satunya di Bank BTN, tadi khusus rumah subsidi, dan ini agunan wajib kosong. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian tenang aja, untuk yang kami jual dengan skema surat kuasa menjual, ini rumah subsidi yang kosong. Jadi tidak perlu melakukan pengosongan secara sendiri atau mandiri gitu. Ini nggak usah dihafalin Bapak Ibu, intinya biasa kami melakukan 4 skema penjualan di bank gitu ya. Nah, kita masuk mungkin yang lebih masuk ke Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa sih hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita memilih properti yang second atau yang lelang gitu ya, atau properti dari aset-aset yang kita sebut aset-aset bermasalah gitu ya, atau aset-aset yang sudah dari debitur yang menunggak atau tidak melaksanakan kewajiban gitu. Dan ini kita pastikan sebenarnya hal pertama yang harus kita pastikan ke bank atau adalah itu pastikan legalitasnya atau sertifikatnya. Dan kami menjanjikan kepada Bapak Ibu sekalian kalau aset-asetnya BTN ini legalitasnya tersedia. Jadi ketika kami mendaftarkan aset tersebut ke KPKNL atau ke Balai Lelang, itu kami pastikan legalitasnya ada. Jadi sudah pasti aman gitu ya. Nah, yang kedua, jangan lupa hal terpenting dari properti itu adalah pilih atau survei lokasinya gitu ya. Jadi semisal kita kepingin atau naksir ya dengan satu perumahan, enaknya gitu kita beli rumah itu kita sudah pilih lokasi yang sesuai dengan keinginan kita. Dan baiknya kita melakukan survei ya.
Jadi nyari rumah tuh kan seperti nyari jodoh ya, harus cocok gitu ya. Nah, jadi kita melakukan survei. Survei di lokasi yang kita inginkan, baru kita lakukan skema pembelian. Jadi tadi boleh ya, boleh lelang, boleh cesi, penjualan bersama, ataupun tadi ya dengan surat kuasa menjual. Nah, saat kita pilih survei lokasi dan kita melakukan skema penjualan, kita juga perkirakan nih biaya-biayanya. Kita pastikan dulu apakah rumah ini mau kita tempati sendiri gitu ya, atau kita jual lagi, atau kita sewakan sebagai investasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, 4 hal ini yang harus kita perhatikan gitu ya, agar uang yang kita keluarkan atau pembelian dari aset tersebut memang bisa menjadi investasi yang menguntungkan, seperti itu. Untuk Bapak Ibu sekalian, izin karena masih baru ya, karena masih baru, izinkan saya menyampaikan bahwa kalau untuk yang masih baru, pilihlah aset yang dengan kondisi kosong gitu ya. Kenapa? Karena untuk aset yang ada penghuninya, biasanya kita kalau ingin memiliki asetnya, kita harus melakukan pengosongan. Nah, jadi izin untuk pemula, pilihlah aset dengan kondisi yang kosong. Jadi nanti di iklannya BTN, di katalog rumah lelangnya BTN, di situ mungkin di chat sudah ada ya, Bu Mary sudah di-share ya. Itu boleh dilihat, diklik, itu ada aset-asetnya BTN dan itu ada keterangannya keterhunian. Nah, keterhunian itu kita pilih yang kosong saja. Dan kita ikuti alur lelang, akan saya jelaskan alur lelangnya, dan kita nanti strategi yang ketiga adalah kita renovasi agar terlihat menarik gitu ya, tampak depannya gitu ya. Dan renovasi ini juga pastinya ada biaya dan tadi seperti saya jelaskan, baiknya sudah kita hitung biaya renovasinya dan kita untuk memutuskan harga jual dari aset tersebut. Yang terakhir adalah investasinya, kita bisa sewakan atau jual aset yang sudah diperbaiki. Mungkin bisa saya sampaikan juga sudah banyak juga ya yang sukses gitu ya dalam membeli asetnya BTN untuk dijual kembali. Seperti itu. Kita lanjut ke proses lelang. Nah, tadi kita sudah sampaikan ada beberapa skema. Dan menurut kami yang paling cocok untuk Bapak Ibu sekalian yang baru ingin membeli aset, itu salah satunya adalah melalui mekanisme lelang. Nah, lelang di sini tidak ngejelimet ya, ini sangat simpel. Jadi ini hanya melakukan 4 tahap. Tahap pertama adalah melakukan pendaftaran. Pendaftaran ini di lelang.go.id. Dan ini kita dahulukan dengan membeli aset yang dibeli, lalu kita menyetor uang jaminan melalui bank. Jadi kalau kita melakukan pendaftaran lelang, itu kita ngasih kayak semacam uang muka ya 10-20%, lalu kita akan mendapatkan hak untuk melakukan lelang seperti itu. Jadi intinya seperti belanja di marketplace aja gitu ya. Jadi masuk lelang.go.id kayak masuk ke marketplace lainnya, itu tinggal pilih asetnya, masukkan ke keranjang. Nah, gitu gampangnya. Masukkan ke keranjang, lalu kita pilih asetnya dan di situ nanti akan kita diminta untuk setor uang 10-20%, baru kita dapat tiket untuk melakukan penawaran di lelang. Nah, kita bisa loh untuk merubah penawaran lelangnya karena kan lelang mekanismenya itu pembeli dapat merubah nilai penawarannya selama lelangnya belum selesai. Nah, tahapan yang ketiga nanti kita akan ditentukan sebagai pemenang lelang. Ya, pemenang lelangnya itu pastinya yang dengan penawaran tertinggi seperti itu. Setelah itu dilanjutkan dengan KPKNL menyerahkan petikan risalah lelang dan
pemenang bisa mengambil dokumen sertifikat di bank dan untuk selanjutnya melakukan proses balik nama. Jadi sebenarnya sesimpel ini, daftar, ikut lelang, ditetapkan sebagai pemenang, dapat dokumennya. Jadi kadang orang tuh takut ikut lelang tuh takutnya prosesnya tuh sulit gitu ya. Padahal ini semudah saat ini kita belanja di marketplace seperti itu. Nah, tadi kan saya sampaikan kira-kira step-stepnya gimana sih, tapi memang tidak luput dari adanya resiko juga ya. Ada kelebihan. Kelebihannya rumah lelang itu yang pertama, harganya pastinya bersaing. Tadi saya sudah jelaskan di depan, aset di daerah Cibubur ya, harganya 1,2 miliar, kita jual di 690 jutaan. Dan itu pastinya harganya cuan banget ya. Mungkin memang masih ada biaya untuk melakukan renovasi. Tapi nggak apa-apa karena harganya itu sudah cukup rendah gitu ya, sangat bersahabat gitu ya. Dan kelebihan kedua, lingkungannya sudah terbentuk. Jadi kalau Bapak Ibu semua ke perumahan yang sudah rumah second atau rumah lelang, itu Bapak Ibu sekalian bisa lihat, oh iya rumahnya sudah lingkungannya seperti apa ya, sudah tetangganya sudah rumahnya sudah dihuni dan Indomaretnya udah ketahuan di mana ya, terus jalanannya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, sekolah ada di mana, rumah sakit ada di mana. Itu enaknya kita membeli rumah yang sudah jadi atau lingkungannya sudah terbentuk. Mungkin keuntungan hal tersebut menjadi keuntungan daripada kita membeli rumah baru tentunya. Dan legalitasnya seperti kami pastikan tadi, legalitasnya sudah tersedia di bank dan kami pastikan aman. Namun memang ada resikonya, yaitu ketika kita mendaftarkan lelang, ini kita membutuhkan waktu. Karena memang lelang itu ada satu proses, tapi ini di bank, tenang aja ya. Jadi Bapak Ibu nggak repot, ini adalah proses di bank untuk melakukan pendaftaran. Dan ini membutuhkan waktu 1-2 bulan ketika Bapak Ibu menginginkan aset tersebut. Dan yang kedua, ini jadi bukan rumah baru ya. Kalau misalkan rumah lelang tuh ada yang rumahnya masih bagus ya, ada yang setengah bagus, ada juga yang mungkin sudah ada kerusakan. Tapi nggak apa-apa. Tadi seperti yang kami sampaikan bahwa hal tersebut menjadi pertimbangan ketika Bapak Ibu semua membeli aset lelang. Lihat kondisi rumahnya, visit rumahnya, perkirakan kira-kira nih kalau misalkan gipsumnya udah tidak bagus nih, saya ganti ini berapa ya? Atau keramiknya nih, ya udah ada yang pecah, ini gimana? Harganya berapa kira-kira? Nah, kalau misalkan masih cuan, gas gitu ya, boleh dibeli asetnya. Dan yang terakhir resikonya untuk rumah masih dihuni, nah ini kami tidak sarankan untuk pemula ya, atau yang baru memulai untuk berbisnis atau masuk ke pembelian rumah lelang. Jadi pilih saja yang masih kosong, karena memang rumah yang masih dihuni itu ada beberapa step yang harus dilakukan. Intinya harus sepakat sama pemilik rumah kalau dia akan melakukan pengosongan. Dan ada beberapa debitur yang juga melakukan perlawanan. Jadi kami sarankan pilih rumah yang kosong saja gitu ya. Jadi dari 1.400 aset yang kami sampaikan di katalog BTN yang kami share di kolom chat, itu banyak banget rumah yang masih kosong gitu ya. Terus yang terakhir untuk biaya. Biaya ini sebenarnya untuk ketika lelang itu ada jaminan lelang 10-20% dan ini merupakan ketentuan yang harus dipatuhi. Jadi biasanya di 10-20% dari limit lelangnya. Ketika misalkan limit lelangnya 1 miliar ya berarti maksimal di 200 juta sudah disetor ke KPKNL. Pastinya yang kedua pelunasan harga lelang. Berarti kalau sudah menyetor 200 juta, berarti sisanya tinggal 800 juta. Nah, ini ada bea lelang di 2,5%, ada pajak-pajak ya, pajak-pajak standar seperti pembelian rumah gitu ya. Nah, namun ada yang menjadi catatan ini di pajak bumi dan bangunan. Biasanya kalau rumah lelang ada resiko sedikit, itu PBB-nya kadang ada tunggakan seperti itu ya. Kadang ada tunggakan, ada yang tidak ada tunggakan. Jadi nanti mungkin hal-hal yang harus diperhatikan Ibu
atau Bapak Ibu sekalian itu seperti itu, karena nanti akan menentukan berapa tingkat keuntungan atau investasi yang nantinya akan diperoleh seperti itu. Izin kami menyampaikan kabar gembira. Jadi pada bulan ini ya, sampai dengan bulan Agustus, BTN itu sejak bulan Juni itu melaksanakan lelang massal. Jadi kami melaksanakan lelang massal di seluruh wilayah di Indonesia. Sebanyak 1.400 aset. Dan limit lelang kami di 678 miliar. Jadi ada banyak banget aset dan kami baru melakukan lelang massal di tahun ini pada bulan Juni ini. Jadi Bapak Ibu sekalian masih bisa nih pilih-pilih aset yang masih bagus gitu ya. Wah, mana nih? Nah, itu daftarnya bisa dibuka di link tree-nya yang ada di kolom chat. Dan kami berencana akan melakukan lelang massal sebanyak 5.000 agunan sampai dengan akhir tahun ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tenang aja, asetnya BTN banyak bisa dipilih-pilih dari mau beli di Jakarta, ya mau dibeli di Bekasi, di Bali, dan lain-lain ada ya buat investasi, mau buat dijual lagi, atau dibuat diwariskan kepada anak cucu, dan lain-lain gitu ya. Dan ini pastinya yang kami tawarkan untuk lelang massal ini harganya sangat bersahabat seperti itu ya. Dan ini mungkin bisa di-scan ya di sini, scan katalognya juga bisa di-scan katalog rumah siap lelangnya BTN, seperti itu. Nah, bagaimana cara membelinya? Cara membelinya sebenarnya sangat mudah. Tadi kita bisa lihat di link tree katalog kami, pilih berdasarkan daerah, dan ini kontak kami di BTN, di kantor pusat untuk pembelian aset. Boleh ke kantor cabang, boleh juga ke kantor pusat. Ini mungkin dengan saya dan tim ya, ada Pak Nyoman, Pak Handika, Pak Agung, Pak Fajar, dan Pak Abro. Ini boleh ya, digangguin kapan aja nih, boleh di chat gitu. Mungkin boleh di screenshot kalau semisal ada butuh penjelasan tambahan terkait lelang. Mungkin misalkan tadi ada yang ke-skip nih penjelasannya Bu Leli, mungkin bisa langsung kontak saja kami di nomor yang tertera di layar. Jadi kami akan menyampaikan step-step, mungkin kalau misalkan mau yang lebih lengkap, aduh nggak ngerti nih cara baca katalognya bagaimana dan sebagainya, nggak apa-apa, tidak ada pertanyaan yang ini ya, semua pertanyaan insya Allah akan kami jawab gitu ya. Nah, tadi kami sampaikan data asetnya bisa di mana aja. Nanti di katalog tersebut ada area Jakarta 1 dan 2, kami bagi menjadi 2 ya. Jawa Barat juga 1 dan 2, nanti ada area Jateng, Jawa Timur, Nusa Tenggara, ada area Sumatera juga, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jadi aset yang kami tawarkan ini tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Berikut katalog aset dari BTN. Mungkin boleh di-scan Bapak Ibu sambil Bapak Ibu ini ya mendengarkan presentasi, boleh juga sambil dilihat-lihat nih katalog BTN nih sebanyak apa sih, sebagus apa sih. Tapi prinsip, nah katalog BTN sebenarnya seperti ini isinya ya. Isinya ada, izin saya sampaikan, ini adalah daftar properti siap lelang. Yang di atas ini adalah nama kompleknya ya. Ini contohnya area townhouse ya. Di sini ada nilai pasarnya 1,2. Ini maksudnya adalah, izin saya jelaskan satu persatu biar Bapak Ibu sekalian jelas ya terkait ini maksud dari katalognya BTN itu apa sih gitu ya. Nah, ini ada 4 gambar. Ini gambar rumahnya itu yang sebelah kiri. Ini rumahnya tampak depan ya. Ini tampak samping atau jalan. Di sini ada juga tampak gapuranya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bertanya-tanya lagi nih rumahnya modelnya kayak gimana ya. Nah, sudah kami sampaikan dalam foto ini. Lalu alamatnya di mana ya? Oh, ini alamatnya area townhouse 3 Blok C Casablanca nomor 6. Ini ada kabupaten, kelurahan, dan ada luas tanah dan luas bangunnya. LT ini luas tanah ya. Luas tanahnya 117, luas bangunan 174. Dan ini keterhuniannya tidak dihuni. Nah, tadi seperti saran saya,
Ya, saran kami dari BTN untuk pemula baiknya pilih yang tidak dihuni atau yang kosong ya tulisannya. Seperti itu. Dan ini nilai pasarnya kami sampaikan ini 1,2. Maksudnya ini sudah dinilai oleh penilai independen. Kalau harga rumah ini sebenarnya kalau dijual ini 1,2 loh. Tapi BTN jual di lelang sebesar 800 juta saja, seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian wajib menyampaikan nilai jaminan lelang sebesar 160 juta atau 20% dari limit lelang. Nah, ini ada nilai plusnya ya. Ini ada one gate system, lokasi strategis, dekat dengan akses tol Jatiwarna dan sebagainya. Gitu ya. Kalau berminat juga bisa hubungi info yang ada di bawah sini. Gitu ya, begitu pula dengan aset lainnya. Tapi prinsip untuk sebagai informasi ini ada juga QR lokasinya. Jadi semisal Bapak Ibu tadi kan salah satu tipsnya kunjungi lokasinya ya, biar naksir, biar yakin gitu ya. Kunjungi saja lokasinya dan ini bisa ada QR lokasinya. Apabila nanti mau ditemani sama orang BTN dari petugas kami siap menemani Bapak Ibu sekalian untuk mengunjungi lokasinya langsung. Jadi full service lah ya gitu. Nah, tadi kami sudah sampaikan terkait dengan aset-aset lelang tersebut sebenarnya boleh dibeli cash, tapi semisal Bapak Ibu sekalian, aduh uangnya baru ada 200 juta nih, jadi belum ada untuk beli aset seharga 1 miliar. Atau kalau asetnya 500 juta nih baru ada sebagian nih. Nah itu bisa nggak ya pakai KPR-nya BTN aja, boleh nggak sih KPR BTN, terus kita beli lagi gitu ya dengan KPR BTN. Nah ini boleh ya, karena memang ini KPR yang kami sediakan khusus rasa terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang telah membeli aset kami gitu ya. Dan ini suku bunganya hanya 6%, fix selama 5 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ngambil jangka waktunya 10 tahun itu fix rate-nya 3%. 3 tahun, sorry. Fix rate-nya 3 tahun. Tapi kalau ngambil suku bunganya itu sampai dengan jangka waktunya sampai dengan 15 tahun, itu suku bunganya adalah 6%, fix 5 tahun. Nah, uang mukanya ini ringan banget ya. Uang mukanya kalau untuk skema sebesar 5%. Dan tapi untuk skema lainnya seperti penjualan bersama dan SKM kita tawarkan mulai dari 1%, jangka waktunya bisa sampai 30 tahun. Dan ini bebas biaya asuransi. Seperti itu. Terus, aduh Bu Leli, ini saya uangnya cuma segini nih. Itu kan ada biaya-biaya proses tuh, biaya provisi, biaya administrasi, dan lain-lain. Apakah bisa masuk ke dalam komponen kreditnya ke BTN? Nah, boleh ya, seperti di butir 4 ini, semua biaya proses bisa masuk ke dalam plafon kredit, kecuali pajak ya. Pajak wajib dibayarkan langsung oleh kita selaku debitur, seperti itu. Gitu. Dan ini jangka waktunya untuk kredit pemilikan apartemen ini sampai dengan 20 tahun, untuk ruko maksimal sampai dengan 15 tahun. Nah, ini prosesnya ya, izin saya sampaikannya lebih mudah. Ini intinya pengajuan saja yang pertama. Jadi, sorry ini aja. Jadi kalau kita bertindak sebagai investor atau end user atau yang membeli, intinya kita hanya mengajukan KPR gitu ya. Kita mengajukan kalau saya ingin melakukan pembelian secara KPR kepada kantor cabang Bank BTN. Sambil dari itu, gampangnya, sambil dari itu juga kantor lelang Bank BTN melakukan pendaftaran ke kantor lelang atau KPKNL. Dua proses itu berjalan bersama-sama. Misalkan Mbak, misalkan ini aja ya, misalkan Ibu Mary ya, Ibu Mary melakukan pengajuan KPR maju di Bank BTN ya, macet untung gitu ya, dan itu
dilakukan bersama-sama dengan Bank BTN melakukan pendaftaran lelang. Jadi 2 proses secara bersama-sama. Ketika Ibu Mary diberikan persetujuan oleh Bank BTN, setuju nih, oke Bu Mary lolos untuk analisa kredit KPR dari Bank BTN. Nanti ketika Bu Mary dinyatakan sebagai pemenang, uang dari KPR tersebut cair langsung ke KPKNL, seperti itu. Jadi untuk Bu Mary hanya cukup melakukan memberikan persyaratan KPR saja kepada Bank BTN, seperti itu. Persyaratannya mudah ya, tinggal KTP dan lain-lain, slip gaji dan lain-lain ya. Itu sangat mudah, nanti dinilai sama Bank BTN. Nanti ketika dinyatakan sebagai pemenang cair deh, seperti itu. Jadi sangat mudah, tidak susah. Nanti tinggal Bu Mary ketika sudah dinyatakan sebagai pemenang dan sudah dilakukan pencairan dan pelunasan oleh BTN, ini akan mendapatkan risalah lelang untuk selanjutnya untuk melakukan proses balik nama agunan. Dan proses balik nama agunan ini kami sampaikan memang ini BTN berkoordinasi dengan notaris, namun untuk biaya-biaya tetap dibebankan kepada pembeli, dalam hal ini semisal Ibu Mary, seperti itu. Ini terakhir dari saya terkait pembelian secara bulk, bisa juga semisal Ibu Mary misalkan punya kenalan gitu PT ABC misalkan ya, ingin melakukan pembelian aset secara bulk atau secara banyak gitu. Dan ini kita bisa fasilitasi juga dengan kredit modal kerja untuk pembelian aset. Untuk tujuan dijual kembali itu boleh ya. Dan ini kita bisa biayai sampai dengan 80%. Dan kalau tadi temannya Bu Mary itu pengen juga untuk melakukan renovasi, dan itu bisa kami fasilitasi dengan kredit modal kerja renovasi. Bunganya pastinya lebih murah dibandingkan umum, ini kita dimulai dari 8,52%. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, mungkin apabila untuk pertanyaan, Bu Mary, apakah pertanyaan langsung di saat ini atau nanti setelah dari Ibu Dila atau seperti apa? Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin pertanyaannya bisa disimpan dulu ya. Kita lanjut ke sesi selanjutnya ke Ibu Dila ya. Mohon izin Ibu Dila. Bagaimana Ibu? Kita lanjut terlebih dahulu atau bisa kita lanjut dulu ya? Lanjut dulu ya, Bu ya. Baik. Oh, oke. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami terkait dengan aset lelang dan cara memilikinya dari Bank BTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita sambut Ibu Fadila. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau tadi Ibu Mary buka hari ini dengan pantun, boleh nih kayaknya izinkan saya buka dengan pantun juga. Cakepnya boleh? Bibir dikulum, permen dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Semangat terus ya Bapak Ibu. Nah, izin ini menyambung dari yang dari Ibu Leli sampaikan. Ini udah luar biasa banget ya, BTN punya banyak produk-produk yang bisa diserap oleh teman-teman semua untuk nambah asetnya. Nah, kalau dari saya izin ini apa share screen saya sudah kelihatan? Izin sudah Ibu. Oke, nah kalau saya cuma menambahkan Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya tadi Ibu Leli sudah menjelaskan tentang rumah kayak secondary gitu ya, rumah yang sudah siap untuk huni, nah kita juga ada rumah baru nih. Nah saya langsung aja ya Bu, kenapa nih pentingnya investasi rumah, tadi juga Ibu Leli sudah menjelaskan berbagai macam kenapa pentingnya investasi rumah. Nah, saya ingin menambahkan aja, dengan investasi rumah, kita bisa menambah pertumbuhan aset kita. Ya, kan kalau rumah ini kan semakin lama kan cenderung semakin meningkat. Kalau kita beli sekarang, otomatis harga di 10 tahun ke depan kan juga pasti akan berbeda. Nah, makanya
kita bisa memanfaatkan untuk investasi rumah atau investasi aset itu sebagai cara kita untuk meningkatkan nilai aset kita. Kemudian sebagai juga bisa sebagai pendapatan pasif. Nah, kalau kita punya rumah tapi nggak kita tempatin, kita bisa ambil jalur untuk kita sewakan. Nah, tentunya untuk kita yang sebagai pegawai nih, yang bukan wirausaha, untuk mendapatkan pendapatan pasif, salah satunya dengan melakukan penyewaan rumah nih, atau aset yang ada di kita sewakan. Kemudian kita juga bisa untuk perlindungan dari inflasi. Nah, sekarang ini kan uang harga 100.000 sekarang dengan uang harga 100.000 yang 10 tahun kemudian itu juga pasti akan berbeda kan. Tapi dengan kita konversi uang kita ke nilai aset, itu akan menjaga nilai aset kita atau nilai uang kita itu menjadi sama gitu. Kayak misalnya nih, beli rumah harga 1 M sekarang, otomatis nanti ketika 10 tahun ke depan kita jual, itu nggak akan 1 M lagi. Nah, itu tadi dia perlindungan dari nilai inflasi. Selanjutnya, diversifikasi portofolio. Boleh nih kita untuk saving di tabungan, saving di deposito, saving emas, boleh. Tapi jangan lupa juga untuk saving di rumah ataupun aset lainnya. Karena menjadi diversifikasi portofolio kita tidak hanya berfokus kepada 1 atau 2 sarana investasi doang. Kemudian kita memiliki kendali atas investasi kita. Kita memiliki kendali apakah kita mau merenovasi atau justru kita mau menyewakannya atau kita mau menjual kembali. Kalau sudah menjadi milik sendiri, kita memiliki kendali untuk investasi tersebut. Kemudian potensi keuntungan tinggi. Nah, itu tadi seperti yang sudah dijelaskan Ibu Leli kan, beli misalnya dengan harga 600 juta, padahal harga pasarannya itu udah 1,2 M. Itu pasti keuntungnya tinggi banget, hampir 2 kali lipat Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di alur pengajuan kredit. Yang pertama harus kita lakukan, itu kita harus mengukur kemampuan finansial kita. Angsuran yang sehat itu berada di kisaran 30-40% Bapak Ibu. Jadi, kalau bisa nih kita jangan memaksakan diri ya Bapak Ibu untuk mengambil angsuran melebihi kapasitas penghasilan kita. Nah, karena itu akan membuat kita kesusahan sendiri nih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk menentukan huniannya. Seperti yang tadi Bu Lili sudah sampaikan, sebaiknya hunian yang akan kita beli itu sudah kita survei terlebih dahulu. Kita sudah tahu lingkungannya, kita sudah tahu lokasinya, kita sudah tahu aksesnya. Jangan sampai rumah yang mau kita beli ini jadi ini Bapak Ibu, rumah yang harus pakai helikopter nih untuk bisa mencapainya. Jangan sampai nih ya Bapak Ibu. Jadi aksesnya itu juga harus diperhatikan. Kemudian untuk melengkapi berkas permohonan kredit. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi PIC bank setempat dan serahkan kelengkapan dokumen syarat kredit. Nanti selanjutnya akan saya sampaikan dokumen apa aja sih yang harus dilengkapi dalam hal ini. Untuk BTN yang terdekat itu boleh dengan Pak Moko, kontaknya saya sudah sisip nih, ada saya sisip di 0812-9292-2200. Kemudian nanti Bank BTN akan menyampaikan hasil analisa kredit ketika sudah dilengkapi ketika sudah dilengkapi dokumen-dokumennya, disubmit ke BTN, nanti hasil analisanya itu akan diberitahu oleh Bank BTN. Selanjutnya, kita persiapan akad kredit. Nah, Bapak Ibu, untuk persiapan akad kredit ini, jangan lupa harus menyiapkan biaya akad kredit. Kalau misalnya tadi di Ibu Lili kan untuk biaya provisi, administrasi, itu bisa dimasukin ke plafon. Tapi kalau misalnya kita di KPR yang general atau pada umumnya, biaya-biaya tersebut harus disiapkan di depan. Jadi sebagai upfront fee-nya harus disiapkan terlebih dahulu di depan sebelum akad kredit. Kemudian pelaksanaan akad kredit. Nah, akad kredit ini jangan lupa untuk membawa pasangan kalau udah menikah ya Bapak Ibu ya. Nanti pelaksanaan akad kredit untuk Bank BTN itu dilakukan di hadapan notaris. Selanjutnya dilakukan serah terima kunci hunian. Maaf izin Bapak Ibu, baterai saya lobet sebentar saya. Oke, kita lanjut. Ini tadi dia. Persyaratannya apa aja sih Dila? Nah, persyaratannya itu
dokumen pribadi dan data pekerjaan. Untuk data pribadinya itu ada fotokopi KTP pemohon dan pasangan, kartu keluarga, NPWP, akta nikah ataupun akta bercerai kalau sudah bercerai. Nah, untuk data pekerjaannya itu butuh surat keterangan kerja, slip gaji 3 bulan, dan rekening koran 3 bulan. Karena ini rumahnya primary, hanya butuh surat pemesanan rumah atau dokumen legalitas itu dari developer. Nah, Bapak Ibu, yang pertama juga harus pastikan Bapak Ibu memiliki riwayat kredit itu yang sehat. Karena ketika pengaplaian KPR ke BTN nanti kita petugas akan melakukan cek slik atau kesehatan kredit Bapak Ibu. Kalau memang ada histori buruk dahulunya, itu tolong dibersihin dulu gitu. Nah, kalau misalnya ada yang masih sedikit batuk-batuk gitu. Nah, itu boleh nanti kita ajukan, kita cek dulu nih, kira-kira batuk-batuknya ini bisa cuman batuk-batuk ringan yang bisa langsung jalan, atau yang batuk-batuknya masih perlu penanganan atau rehabilitasi lebih lanjut nih, gitu. Nanti akan kita lakukan pengecekannya terlebih dahulu. Kemudian, penghasilan tadi Bapak Ibu, pastikan rumah yang kita beli itu bisa kita cicil Bapak Ibu. Jadi harga rumahnya itu sesuai dengan kemampuan kita mencicilnya gitu. Nah, agunannya juga pastikan sudah kita cek dulu dan legalitas agunan itu lengkap. Jadi pastikan nanti kita membeli rumah itu dari developer yang juga sudah memiliki kredibilitas yang baik. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau di Bank BTN, bunganya itu hanya 3,5% Bapak Ibu, fix 3 tahun. Murah banget ya. Nah, kelebihan Bank BTN itu tidak langsung floating. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sering dengar gimmick-gimmick di luar bank di bank lain gitu, fix 3 tahun, tapi setelah 3 tahun itu kan langsung floating bunga pasar ya. Jadi misalnya nih selama 3 tahun ini cicilan Bapak Ibu 5 juta per bulan. Tapi setelah bulan ke-36-nya, masuk bulan ke-37-nya, itu langsung 2 kali lipat, itu bisa langsung hampir 10 juta let's say, seperti itu. Nah, itu pasti akan membuat Bapak Ibu kaget. Tapi di Bank BTN, itu suku bunganya itu 3,5% fix 3 tahun, tahun selanjutnya setelah masa fix habis, itu hanya nambah 3%. Jadi, pelan-pelan sebelum suku bunganya itu floating. Izin Bapak Ibu, ini enggak ke ini ya? Enggak kegeser ya? Slide-nya. Belum Bu. Masih yang Masih di iya. pentingnya Masih di belum bergeser Bu Dila. Sebentar. Ini saya sudah berbagi nih. Ini sudah Bu. Ini Sudah? BTN at Glance. Sudah BTN at Glance ya. Top 5. Ini sudah? Ini sudah Bu. Ini alur proses Ini sudah? KPR. KPR Sekarang Platinum. sudah di KPR Platinum. Iya. Apa Platinum. sudah? Ya, betul. Iya, Bu. sudah. Oke, maaf Sudah, ya Bu, Bapak Ibu, saya ngoceh sendiri dari tadi nggak ada yang ngasih tahu nih. Mohon maaf ini Bapak Ibu ya. Terus kita lanjut boleh ya Bapak Ibu ya? Untuk KPR BTN, kita uang mukanya kalau mungkin tadi kalau di KPR lelang kan harus ada uang jaminan nih kalau misalnya kita ikut lelang. Tapi kalau kita di KPR primary itu uang mukanya itu bisa mulai dari 0% untuk fasilitas kredit pertamanya. Dan untuk jangka waktu kredit itu bisa 30 tahun sampai 30 tahun atau menyesuaikan dengan usia pensiun Bapak Ibu. Jadi, saya usia pensiun di 58, ya berarti kalau sekarang usia Bapak Ibu di 28 itu bisa ambil sampai 30 tahun. Nah, kemudian Bapak Ibu khusus untuk DPR RI ini kita kasih gimmick diskon 50% untuk biaya provisi dan administrasi. Dan juga cashback untuk biaya appraisal, khusus secondary, dan take over-nya. Nah, Bapak Ibu, untuk tadi kan kalau memang Bapak Ibu
berkenan untuk misalnya membeli rumah primary, boleh di-scan di barcode. Di barcode kita itu ada beberapa developer yang memberikan gimmick khusus untuk mitra BTN. Jadi gimmicknya nggak dikasih ke yang lain nih. Gimmicknya khusus untuk mitra BTN, scan barcode, di situ ada beberapa developer yang memberikan gimmick khusus. Gitu. Atau Bapak Ibu kalau memang mau lihat nih rumah dari Sabang sampai Merauke secara lengkap, yang untuk developer yang bekerja sama dengan BTN, boleh ke www.btnproperty.co.id. Nah, di situ lengkap. Atau kalau misal tadi barang Ibu Leli ada di rumahmurah.btn.co.id. Seperti itu. Jadi 3,5% udah murah banget ya. Tenang, kita ada yang lebih murah lagi. Di 2,65%. Fix 3 tahun, tapi 2,65% ini khusus untuk 10 developer saja Bapak Ibu. Jadi kalau yang tadi mungkin selected developer itu lebih banyak, lebih luas. Nanti yang bekerja sama dengan BTN nanti boleh di japri ke kita atau ke Pak Muko tadi. Nah, khusus untuk yang 10 developer ini, yang dikembangkan oleh 10 developer ini kita beri bunga yang jauh lebih murah, yaitu 2,65% fix 3 tahun. Tapi ya memang terbatas di 10 developer ini saja. Kayak ini Lipo, ada kemarin kayak Pak Serpong, itu boleh kita kasih bunga 2,65%, tapi untuk minimal plafonnya di 750 juta Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau yang tadi ini lebih fleksibel ya, harganya bisa di berapa saja. Kalau yang di 2,65 ini mulai harganya di 750 juta. Seperti itu. Nah, ini juga kita ada program yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau pasangan punya kartu BPJS Ketenagakerjaan, ini boleh dimanfaatkan. Nah, bedanya apa dengan KPR yang lainnya? Kalau memang KPR yang lainnya itu floating setiap tahun tuh biasanya ada kenaikan, istilahnya seperti itu ya. Tapi satu-satunya KPR yang bunganya bisa turun ya ini KPR BPJS Ketenagakerjaan, karena dia menyesuaikan dengan BI rate. Jadi kalau BI rate turun, nanti suku bunganya juga ikut turun. Nah, seperti yang ini kan baru nih, turun nih BI rate di 5,25 setelah sebelumnya itu di 5,5. Makanya ini baru pembaruan. Dari tadinya 8,5%, ini turun nih menjadi 8,25%. Jadi Bapak Ibu ada kepastian ataupun perlindungan daripada floating rate-nya. Nah, ini yang pasti harus saya sampaikan karena memang ini adalah strong power-nya BTN, KPR subsidi BTN. Karena pemerintah memberikan kepada BTN kuota yang paling besar dibandingkan bank-bank lainnya. Itu lebih dari 200.000 kuota KPR subsidi Bapak Ibu. Jadi kalau memang Bapak Ibu ingin membeli rumah subsidi pemerintah, itu boleh ke BTN saja, karena dipastikan kuotanya pasti ada dan pasti dapat Bapak Ibu. Tapi untuk KPR subsidi ini maksimal pendapatannya untuk joint income itu di 14 juta ya Bapak Ibu. Untuk lebih dari 14 juta itu boleh ke KPR yang tadi itu KPR Platinum ataupun KPR Sell Center. Dan untuk KPR subsidi ini hanya bisa untuk rumah pertama. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki rumah sebelumnya, itu tidak bisa lagi menggunakan KPR subsidi. Selanjutnya, ini ada namanya kredit agunan rumah. Nah, misalnya tadi Bapak Ibu tertarik untuk membeli rumah dari yang punya Ibu Leli secara cash. Boleh pakai rumah yang sudah ada, sertifikatnya disekolahkan dulu nih Bapak Ibu ke BTN menggunakan namanya kredit agunan rumah, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan fresh money. Ataupun jika Bapak Ibu memiliki keperluan mendesak lainnya, jangan pinjol-pinjol Bapak Ibu. Pakai aja dulu kredit agunan rumah dari BTN, hanya menyekolahkan sertifikat rumahnya di bank BTN, langsung kita cairkan fresh money ke rekeningnya. Suku bunganya start dari 7% dan maksimal jangka waktunya bisa hingga 15 tahun Bapak Ibu. Ini kita ada beberapa pilihan lokasi perumahan yang bekerja sama dengan Bank BTN.
ada dari Badak Perkasa Group. Ini ada lokasinya di Tiga Raksa. Nah, cicilannya mulai 1,1 juta. Jadi di sini ada beberapa klaster yang bisa disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Jadi ada yang cicilannya mulai dari 1,1, 1,9, 2,1, 2,5, dan dengan DP yang cukup ringan mulai dari 3 jutaan saja. Aksesnya juga sangat bagus. Ini ada dari stasiun komuter lain, dari stasiun Cikoya, terus dari tol juga bisa tol Serpong Balaraja, dari mau MRT juga ada, MRT fase 2-nya Cikarang. Bisa Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada juga di Bali Resort Tangerang dan juga Britania Bekasi. Ini dari Mas Group ya. Ini kalau di Bali Resort ini adanya di Sepatan, Tangerang, dan ini di Bekasi. Mulai harga dari 800 jutaan dan juga 300 juta. Mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kita ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada di Gria Asri Sukasari. Nah, ini juga lokasinya di Rajek, Tangerang. Cicilannya murah, mulai dari 1,5 jutaan aja Bapak Ibu. Ini juga ada, bisa di-scan lokasinya, atau dicatat ini ada nomor marketingnya. Ini untuk klaster lainnya, mulai dari 300 jutaan saja, dan dengan gimmicknya free biaya KPR dan biaya surat-surat. Jadi kan seperti yang disampaikan tadi, untuk KPR sendiri itu kan ada biaya administrasi, ada biaya provisi, ada biaya asuransi. Nah, beberapa developer juga memberikan gimmick yang mensubsidi biaya-biaya tersebut kepada pembelinya. Jadi boleh dicari nih Bapak Ibu, developer apa yang memberikan gimmick-gimmick yang sesuai dengan Bapak Ibu. Nah, seperti itu aja cukup dari saya. Saya suka banget nih quote ini. Hidup nggak cuma tentang hari ini. Masih banyak hari-hari yang perlu dilewati untuk tetap bertahan di esok hari. Cukup sekian dari saya. Saya izin tutup dengan pantun ya, Bapak Ibu. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dila atas pemaparannya, sangat menarik sekali ya. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, sebenarnya sudah ada yang raise hand. Ibu Nur Solihah. Selamat pagi Ibu. Oke. Selamat pagi Ibu. Halo Bu Mary. Ya, Bu Mary nih izin mau 3 pertanyaan dulu nggak dari kita nih, ada hadiahnya. Oh iya, boleh. Dipersilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin boleh dari kami pertanyaannya nanti dijawab oleh rekan-rekan yang hadir pada Zoom ini, nanti kami berikan hadiah, apakah boleh Bu Mary seperti itu? Ibu boleh. Silakan, nanti dari saya 2 pertanyaan, dari Ibu Dila 1 ya, 1 pertanyaan ya. Oke, nanti ada hadiahnya berapa Pak Moko hadiahnya? Ibu Leli, ya nanti ada hadiah Bu, top up saldo aja ya Bu. Nanti nomor rekeningnya bisa disampaikan ke Ibu Leli. Hadiahnya monggo Bu, yang tadi sudah saya share. Oh ya, boleh. Ini untuk ada, kita buka kuis ya Bu Mary. Ini 3 pertanyaan, dari saya 2 pertanyaan, dari Ibu Dila 1 pertanyaan. Hadiahnya Rp500.000 untuk masing-masing penjawab ya, berupa top up saldo link aja. Oke. Mungkin pertanyaan pertama ya dari saya ya. Tadi memperhatikan ya semuanya. Saya lihat memperhatikan. Pertanyaan pertama, sebenarnya mau yang susah apa yang gampang nih Bu Mary? Yang gampang boleh Bu. Oh ya Ibu mohon izin. Secara boleh secara singkat aja tadi apa yang didapat dari presentasi BTN terkait lelang pada hari ini, yang simpel aja.
Misalkan dari cara membelinya atau dari KPR-nya, mungkin ada yang bisa jelasin sedikit aja yang didapat dari pagi hari ini gitu. Yang pertama ya. Ada yang berani jawab? Lumayan loh 500.000. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Leli. Nggak ada ini ya, nggak ada pernyataan yang salah ya, bebas aja. Mungkin bisa dibantu raise hand Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapannya. Sayang banget loh kalau nggak dimanfaatin loh. Ya. Atau kita pilih aja. Sudah ada ya. Nih, kalau di sini tuh ada Mas Deki di sini. Oh. Ada siapa? Mas Deki jadi tidak. Apakah suara saya terdengar? Oh iya. Mohon izin Bu Leli menjelaskan terkait tadi yang dijelaskan tentang lelang ya. Kalau yang saya tangkap tadi intinya lelang di BTN itu mudah sekali. Cukup lihat-lihat aja di katalognya lelang BTN di btnproperty.co.id ya kalau salah. Boleh dari link lelang yang kami sediakan di chat, ada link tree-nya, boleh dipilih. Ya, lalu? Oh iya, di link tree-nya katalog itu juga. Terus boleh belinya cash atau KPR nih, Pak bisa Zaki? Cash, bisa KPR. Oh gitu. Terus nanti setelah mendaftar di lelang tersebut, biasanya menyetor uang jaminan yang kalau salah tadi 20%. Betul. Lalu ikutin lelangnya saja, nanti akan dipilih oleh BTN berdasarkan penawar tertinggi. Selanjutnya ketika menjadi pemenang, maka wajib melunasi maksimal 5 hari kerja teh. Lalu yang mengikuti membayar mengurus dokumennya, terus ada biaya lelangnya. Ya pokoknya itu sih yang saya tanggap tadi. Oke, mudah banget ya. Jadi benar banget yang dibilang sama Pak Zaki. Tinggal pilih asetnya di link tree-nya, nanti bisa. Kalau lebih yang gampang lagi ada Pak Zaki. Pilih asetnya, terus hubungi kita. Nanti dibantuin gitu ya. Ada yang lebih gampang lagi. Tapi intinya membeli lelang itu bukan menjadi ketakutan, itu akan susah. Beli rumah lelang itu sangat mudah gitu ya, pesan yang mau kami sampaikan. Dan aset BTN itu sangat banyak gitu ya, bisa dipilih-pilih aja dan bisa pakai KPR. Selamat ya Mas Zaki, Rp500.000. Terima kasih. Nanti Mbak Mary dikabarin aja ya. Oke. Ada satu lagi. Gimana Pak? Nomor handphonenya kasih ke saya nih Bu ya. Pak Zaki nomornya. Baik Bapak. Selamat nih Pak Zaki. Pak Zaki. Terus pertanyaan kedua ya. Tadi ada nggak ya yang merhatiin KPR maju? KPR maju tuh kepanjangannya apa ya? Terus bunganya berapa? Ada nggak yang tadi perhatiin? Ibu sepertinya tadi yang pertama Ibu. Boleh deh, boleh jawab tentang KPR maju, boleh. Pertanyaan saya atau mau yang saya tadi sampaikan apa seperti Mas Zaki juga nggak apa-apa. Boleh apa aja. Ya. Dengan siapa tadi? Dengan Irna. Kedengaran tidak suara saya? Irna. Iya. Maju itu macet jadi untung kalau suku bunganya itu di 6% ya Ibu. Iya betul. Ibu Irna gimana tadi dari penjelasan saya beli KPR, beli rumah-rumah lelang mudah nggak Bu? Mudah sih Bu, tadi terbantu di link tree-nya itu sambil tadi saya scroll gitu. Iya. Sudah dibuka Ibu link tree-nya? Sudah. Yang area Jakarta 1, Jakarta 2.
registral sekarang. Oh iya, betul. Jadi sangat mudah, tinggal dilihat di link tree-nya aja. Satu deh Bu pertanyaan tadi, kalau pemula baiknya pilih yang keterhuniannya apa ya Ibu? Yang kosong. Nah iya, pilih aja dulu yang kosong ya. Seperti itu. Oke, Ibu selamat ya Bu, dapat Rp500.000. Ya, sama-sama. Terima kasih. Makasih Bu Irna. Terima kasih Bu Irna. Mungkin dari Mbak Dila, lanjut Pak. Ada pertanyaan? Kalau dari saya mungkin satu aja ya. Untuk persyaratan KPR tadi apa aja? Ada yang tahu nggak? Tidak ada yang raise hand, Bapak Rizky. Selamat pagi. Maaf tadi mungkin saya agak ke-skip sedikit, tapi kayaknya tadi disebutkan slogannya KPR persyaratan sangat mudah, yaitu cuma perlu KTP sama slip gaji atau ya sertifikat kali ya kalau ASN-nya disekolahkan. Masih ke-mute. Bu Dila masih ke-mute. Kalau misalnya untuk KAR memang kita butuh untuk sertifikat nih kalau untuk disekolahin. Tapi kalau misalnya yang umumnya tadi masih belum lengkap ini Pak. Untuk data pribadi kira-kira apa aja? Waduh. Nyerah. Tadi bagian ke situ saya sambil ada yang ditengok-tengok dikit sambil baca-baca. Oh, Terima kasih. Mungkin saya ada yang lain boleh dilempar ke lain nih, atau at least garis besarnya ada data pribadi dan data pekerjaan. Kira-kira siapa nih yang bisa lebih lengkapin nih kalau data pribadi apa, data pekerjaan apa? Boleh kita lempar ya Bu ya, dengan Ibu Alma. Ya Ibu boleh Ibu. Silakan Ibu Alma menjawab. KTP, NPWP, sama kakak. Ya, jika single memang KTP, NPWP, kartu keluarga. Namun jika sudah berumah tangga atau jika kalau sudah berumah tangga pakainya buku nikah, kalau sudah bercerai pakai akta cerai. Kemudian untuk data penghasilan gimana Ibu? Untuk data penghasilan mungkin saya di sini lengkapi ya. Butuhnya SK kerja, rekening koran 3 bulan, dan slip gaji 3 bulan, Bapak Ibu. Itu nanti untuk dilampirkan. Gitu. Dan untuk rumah primary hanya butuh surat pemesanan rumah dari developer saja. Tapi kalau misalnya nanti KAR, itu tetap butuh data agunan rumahnya. Seperti itu. Kira-kira gimana nih Pak Moko? Mau diganti pertanyaan baru? Atau bagaimana? Izin Bu, Karena tadi belum ada yang lulus nih untuk nanya jawabannya. Ya, diganti pertanyaan baru satu lagi Bu. Oke, Biar satu lebih seru, pertanyaan biar lebih baru seru. lagi ya. Tadi saya ada menampilkan suku bunga Bank BTN. Ada 2 suku bunga. Kira-kira ada yang tahu nggak suku bunganya berapa saja? Silakan Bapak Ibu, bisa raise hand terlebih dahulu. Tinggal satu pertanyaan terakhir. Oke. Sepertinya Bu Alma lagi. Oh. Boleh, Ibu Alma. Ibu Alma lagi ya. Silakan Ibu Alma. Maaf Ibu Alma. Ya, halo, udah masuk belumnya suara saya? Ya, sudah. Oh, maaf Mbak, tadi kurang masuk suaranya. 3,5% dengan fix bunga.
3 tahun, selama 3 tahun. Benar. Satu lagi untuk 10 developer khusus. Halo, halo, 0,5 developer. Halo? Halo. Iya, iya Mbak, gimana Mbak? Untuk 10 developer khusus berapa, Bu? 10 developer Mbak, 2,65. 2,65. Oke, benar. Jadi kita ada 2 suku bunga. Yang pertama 3,5% untuk developer skala gold dan juga 2,65% khusus untuk 10 developer kelolaan BTN. Seperti itu. Terima kasih Ibu Alma. Nanti nomornya boleh diberikan ke Pak Moko ya. Selamat Bu Alma. Selamat Ibu. Kepada Bapak Ibu yang sudah memenangkan kuisnya, sepertinya kita buka untuk sesi pertanyaan terlebih dahulu ya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung raise hand. Oke, Bapak Andi Yulianto, dipersilahkan. Mohon maaf Pak, masih belum ada suaranya. Selamat pagi Pak Andi. Mungkin ada penanya yang lain. Selamat pagi Pak Andi. Sepertinya belum ada suaranya ya. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Boleh, apakah ada pertanyaan? Kami persilakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, bisa langsung raise hand. Sepertinya belum ada ya. Baiklah, kalau misalkan belum ada yang bertanya, mungkin bisa dilanjut nanti bisa menghubungi Bu Dani ataupun Ibu Dila. Bisa dibantu ya Bu nanti ya. Oh, ada ini ternyata Bapak Andi Yulianto. Pagi Bu. Pagi Bapak. Ya, mau nanya nih Bu, kalau misalnya untuk lelang itu, kalau untuk pengajuan ke kredit lelang itu, apakah DPR-nya berapa persen Bu ya dari itu? Kalau misalnya itu untuk lelang, kalau yang untuk pengajuan kredit yang untuk renovasi itu DPR juga berapa persennya? Makasih. Izin Pak, gimana Pak? Bu Mary, apa pertanyaannya jelas? Apanya yang berapa persen Pak? Bunganya ya? Izin Pak Andi, ini pertanyaannya suku bunganya ya? Agak putus-putus. Kami Pak Andi. Sepertinya dari suku bunga Izin ya, kalau untuk suku bunganya ini namanya KPR BTN Maju, suku bunganya itu hanya 6%, fixnya 5 tahun. Dan ini dengan jangka waktunya di 15 tahun. Tapi kalau jangka waktu yang diambil 10 tahun, itu suku bunganya 6% fix 3 tahun. Seperti itu. Kalau untuk kredit modal kerja,
Ya, ini beda lagi. Ini untuk peruntukannya untuk investor yang membeli secara bulk. Ini suku bunganya bisa di 8,52, fixed rate 3 tahun. Kalau lebih dari 5 miliar. Kalau kurang dari 5 miliar, 9,2, fixed rate 3 tahun. Seperti itu. Mungkin izin saya share. Nah, ini ya suku bunga KPR-nya. Tadi saya kurang jelas terkait pertanyaannya, tapi untuk menjelaskan ini ada biaya provisi dan biaya proses. Tapi kalau untuk lelang sendiri, ini ada biaya lainnya, yaitu biaya jaminan lelang, biaya lelang, ya ini standar pajak ya, sama biasanya ada tunggakan PBB jika ada, itu menjadi beban dari pembeli, seperti itu. Mungkin Pak Andi, gimana Pak Andi? Kayaknya jaringannya lagi ini ya, kurang bagus ya. Izin Bu, mau nanya kalau misalnya nih saya ikut lelang, tetapi misalnya masih ada penghuni, nah terus kita menang lelang, misalnya nih, itu ya, betul. Apakah dari BTN bisa membantu atau bagaimana ya prosesnya? Baik Pak, izin menyampaikan Pak Andi untuk pertanyaannya bagus banget ya. Ini banyak juga ditanyakan Bapak. Jadi sebenarnya untuk pemula kami sarankan untuk membeli rumah yang saat ini kondisinya kosong Bapak. Jadi pada saat Bapak lihat katalog rumah lelang kami Pak, izin yang seperti ini nih saya share. Nah, ini pilih yang keterhuniannya tidak dihuni ya Pak, atau kosong ya Pak ya di sini. Jadi kita pertama pilih yang tidak huni. Tapi kalau misal memang naksir yang dihuni Pak, itu sebenarnya biaya untuk pengosongan ataupun tindakan pengosongan itu sepenuhnya adalah tanggung jawab dari pembeli, dalam hal ini misalkan Bapak Andi ya. Tapi semisal Bapak belum pernah, saran kami lebih baik pilih rumah yang kosong. Karena biasanya semisal ada penghuninya Pak, itu bisa jadi penghuni minta uang kerohiman untuk keluar Pak, atau semisal butuh effort gitu lah Pak untuk melakukan pengosongan seperti itu. Mungkin kita bisa kenalkan beberapa pihak yang mungkin bisa membantu Bapak nantinya gitu. Tapi untuk pemula kami sarankan pilih saja rumah yang kosong Pak. Seperti itu Pak. Pak Andi udah pilih-pilih nih kayaknya nih ya. Oh Pak, dipilih aja dulu Pak, nanti kita coba Pak, semisal Bapak nanti pilihnya yang huni Pak, kita coba datang ke aset tersebut, kita coba mediasi dengan Bank BTN sama Bapak untuk semisal mau dilakukan penjualan bersama Pak. Jadi tidak melalui lelang, seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak melalui lelang, berarti nanti diketemukan sama itu? Ya. Pemilik aset? Ya, nanti skemanya kita pakai penjualan bersama Pak, tidak lelang, nanti bisa langsung ada kesepakatan dan dilakukan jual beli. Cuma memang kalau penjualan bersama nanti harganya kan mungkin bisa jadi tawar-menawar antara Bapak dan debitur atau pemilik agunannya, seperti itu Pak. Gitu. Tapi kalau misalkan Bapak pengen yang harganya lebih murah, Bapak coba cari yang kosong aja Pak, dari aset tersebut, seperti itu Pak. Ya Pak Andi, ada pertanyaan lagi Pak? Nanti gampang Pak, dibantu sama saya dan teman-teman ya Pak ya. Oke, baik Pak Andi. Bagaimana Pak? Ada lagi Pak Andi atau yang lain? Nggak apa-apa pertanyaan. Baik Pak, nanti kami bantu Pak. Yang ingin kami sampaikan, pilih dulu saja asetnya, nanti bisa hubungi kami untuk
baiknya menggunakan skema apa, semisal bisa lelang ataupun penjualan bersama, seperti itu. Ada lagi yang lain yang masih penasaran mungkin? Bang Izin, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan kembali? Oke, izin nyampein juga ya. Untuk yang di katalog tersebut itu yang di atas 200 juta ya. Tapi kalau misalkan mau cari yang di bawah 200 juta boleh nanti japri ya ke saya, boleh nanti Ibu Mary boleh sampaikan saja nomor saya ke teman-teman. Nanti kita sampaikan aset-aset yang di bawah 200 juta gitu. Saat ini aset yang di bawah 200 juta belum kami daftarkan lelang. Saat ini masih skemanya surat kuasa menjual untuk khusus rumah subsidi. Seperti itu. Baik, Ibu. Bu, maaf Bu, mau nanya lagi boleh nggak? Izin Bu. Boleh, boleh. Boleh. Bu, kalau untuk pengajuan kredit yang untuk renovasi rumah, itu apakah ada di nilai dulu, nilai rumahnya? Atau ingin membeli aset? Oke Pak. Kalau untuk perorangan, ini saran saya Pak ya, kalau misalkan untuk renovasi rumah itu untuk pembelian secara bulk Pak, itu biasanya kami agunannya adalah rumah itu sendiri Pak. Jadi nanti rumahnya dinilai dan akan diberikan kredit untuk renovasi rumah dengan maksimal kredit sampai dengan 80% dari biaya RAB-nya. Tapi kalau untuk rumah yang perorangan, saran kami menggunakan instrumen lainnya Pak dari Bank BTN, bisa dengan kredit agunan rumah atau mungkin kredit ringan dari BTN Pak. Seperti itu. Biasanya minim sih Pak kalau rumah, minim renov. Kalau bulk biasanya baru banyak. Seperti itu Pak. Kalau untuk biaya appraisalnya itu berapa Mbak ya? Biaya appraisal lelang ya Pak ya? Untuk lelang. Oh, biaya appraisal. Biaya appraisal itu nanti sudah termasuk dalam limit lelangnya Pak. Seperti itu Pak. Biasanya kalau appraisal berapa ya Mas cuman standarnya? Mungkin tapi bukan dibebankan ke Bu Bapak Leli. sih Pak. Iya Pak. Untuk appraisal untuk yang rumah reguler Pak Andi izin. Itu kita kisaran 1 Pak sampai 1,3. Untuk reguler Pak ya. Jadi misalnya nih kalau kali itu Bapak mau ngajuin rumah Bapak disekolahin, itu kita appraisal itu biayanya antara 1 sampai 1,3 Pak. Kalau yang tadi lelang sudah disebut oleh Bu Leli tadi sudah termasuk dalam limit lelang. Itu Pak Andi. Kalau yang lelang lebih mahal Pak, karena mungkin sekitar 3,5 juta ya. Baik, terima kasih Pak. Masih Bu. Baik Pak. Masih Pak Andi. Ada lagi yang mohon izin Bapak Ibu, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul hampir jam 10. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan kembali kepada Bu Leli maupun Bu Dika. Bu Dila maksud saya. Untuk selanjutnya, mohon dibantu Bapak Ibu juga mengisi absensi di chat box-nya sudah ada. Di situ juga ada beberapa materi dari para narasumber kami. Bisa di-download juga. Mohon izin Bapak Ibu, sepertinya ada pertanyaan lagi atau tidak Ibu? Satu pertanyaan terakhir mungkin. Sudah tidak ada ya. Baik, terima kasih Bu Leli, Bu Dila, dan Bapak Jatmiko. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kami dari tim S3 Pagi memohon maaf apabila ada kesalahan selama acara berlangsung. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, terutama dari Bank Tabungan Negara, Bank BTN,
yang telah bersedia memberikan sharing knowledge-nya dan juga menginspirasi kita teman-teman di sini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan semuanya yang telah memberikan waktunya dan bersedia mengikuti S3 pagi ini. Besar harapan kami dengan acara ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa ke depannya. Semoga kita juga lebih pintar dalam berinvestasi, terutama dalam mengelola aset kita. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim S3 pagi sebagai apresiasi atas penyelenggaraan acara ini. Kami izin undur diri dan sampai jumpa pada sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mary. Terima kasih Terima Bapak. kasih Bu Mary, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman semuanya. Izin live Bu Mary. Izin Baik, live. Bapak, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live Bapak Ibu.